Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Yang mana nikmat Allah itu kalau kita hitung-hitung tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, sayyidul makhluqat wal mawjudat, yaitu habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti di akhirat kita diakui sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan membahas sekelumit mengenai masalah pertanyaan bagaimanakah kalau seorang suami melafadzkan tolak soreh terhadap istrinya. Tetapi setelah melafadzkan tolak soreh kepada istrinya, itu suami berkata kepada istrinya, saya tidak bermaksud mentalak. Sekali lagi, bagaimanakah hukumnya apabila seorang suami melafadzkan tolak soreh kepada istrinya, tetapi setelah dia mengatakan tolak soreh kepada istrinya, suaminya itu berkata, saya tidak berniat mentalak. Apakah itu tolaknya tetap jatuh? Apakah tidak? Nah, contohnya bagaimana dulu? Contohnya bagaimana supaya jelas? Seperti kata suaminya, Neng, kamu saya talak. Ini namanya tolak soreh. Neng, kamu saya talak. Tetapi setelah itu suami mengatakan hal tersebut ataupun lafaz tersebut, suaminya ini lantas mengatakan kembali kepada istrinya, mohon maaf Neng, saya tidak bermaksud mentalak. Nah, itu jatuh apakah tidak? Sekali lagi pertanyaannya supaya jelas, bagaimanakah seorang suami melafadzkan tolak soreh kepada istrinya, cuma setelah melafadzkan tolak soreh kepada istrinya, itu suaminya berkata, saya tidak bermaksud mentalak. Yang jadi pertanyaan, itu talaknya tetap jatuh apakah tidak? Nah, itu jawabannya akan kita temukan dalam kitab Tosheh ala Ibni Qasim. Kitab Tosheh ala Ibni Qasim, yaitu halaman 213, 15 baris dari bawah. 15 baris dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau talaffadha az-zawju bis-sarihi wa qala lam urid bihi at-talaqa lam yufid syai'an qubila qawluhu aw lam yuqbal qawluhu ay sawaun sadaqnahu aw la li anna adama iradatihi at-talaqa lam yamna al-wuqu'a id adamun niyati fis sarihi la yu'tadu bih. Artinya, jika suami melafadzkan tolak soreh, lalu suami tersebut berkata kepada istrinya itu, aku tidak menghendakinya sebagai talak, maka tidak memberi efek apapun, baik diterima ucapannya ataupun tidak diterima ucapannya. Yakni baik kita membenarkannya ataupun tidak. Karena tidak menghendakinya talak itu tidak menghalangi jatuhnya talak. Sebab tidak adanya niat dalam lafaz sorry diperhitungkan. Ulang, sebab tidak adanya niat dalam lafaz sorry tidak diperhitungkan. Berarti jelas melalui ini keterangan bahwa itu tolak tetap jatuh. Sekali lagi, berarti jelas melalui ini keterangan itu tolak
tetap jatuh. Jadi andai kata suami berkata kepada istrinya dengan tolak yang sharih, tolak yang jelas, bahwa itu suaminya itu menalak istrinya, cuma setelah itu suaminya berkata lagi kepada istrinya bahwa saya tidak menghendakinya, bahwa saya tidak menghendakinya, kata suaminya, itu tetap tolaknya jatuh. Makanya ini buat pelajaran bagi kita semua, dalam urusan tolak itu jangan main-main. Sebab perkara yang halal tetapi sama Allah Subhanahu wa taala dibenci, itu tidak lain adalah tolak. Karena ada penjelasan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, salasun jidduhuna, salasun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun. Jadi ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya itu sungguh-sungguh dan bercandanya juga sungguh-sungguh. Yang pertama an-nikahu nikah, yang kedua yaitu wat-tolaku tolak, dan yang ketiga waraj'atu rujuk. Jadi sekali lagi supaya jelas, andai kata suami berkata kepada istrinya bahwa itu si istrinya ditolak dengan lafaz yang sharih, tetapi suaminya lantas berkata bahwa aku tidak menghendakinya, itu tetap hukum tolaknya jatuh. Itu sekelumit penjelasan ya yang ada di dalam kitab Tosheh. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan menjadi syiar bagi ikhwan fillah yang memang kurang mengerti dalam hukum fikih. Nah, itulah penjelasan ya sekali lagi yang ada dalam kitab Tosheh. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Khudh ma sofa wada makadar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.